Ya, hari ini gue lebih tertarik kayaknya mau membahas tentang orang tua. Tadi juga, seharian gue kayak berpikir, gue bahas apa ya, tapi kayak menurut gue penting deh membahas orang tua. Lalu akhirnya mulai muncul ide, hari ini gue pengen membahas tentang penerimaan terhadap orang tua. Ini gue juga bicara-bicara kayak gini bukan karena gue udah kepinteran terus gue ngajarin orang, enggak sih. Tapi menurut gue ini, gue cuma mau berbagi aja karena gue sendiri udah terbantu, tapi dalam proses juga gitu ya. Kita perlu tahu dulu kalau penerimaan itu bukan suatu peristiwa yang sekali terjadi. Tapi menurut gue penerimaan itu lebih ke proses. Bahwa lo berkomitmen untuk selalu melakukan hal itu. Selalu menerima orang itu, keadaan itu, apapun terjadi. Nah, kalau kita waktu masih kecil kita belum terlalu ngerti gitu ya, kita belum terlalu mengenal orang tua kita. Tapi kayaknya makin lama, ketika kita udah makin dewasa, itu kayak jadi puzzle. Oh, ternyata orang tua gue tuh gini karena gini. Oh, ternyata orang tua gue tuh aslinya kayak gini. Oh, ternyata orang tua gue tuh dulu punya trauma ini segala macam. Waktu kita kecil kita nggak terlalu tahu ya. Kita taunya orang tua kita tuh adalah makhluk yang paling dekat sama kita gitu kan. Tapi ketika udah gede kita sadar bahwa ternyata orang tua kita juga punya yang namanya keterbatasan dan kelemahan. Dari mana ya mau bahasa ya? Mungkin yang pertama, untuk bisa menerima orang tua kita, maka yang pertama menurut gue menyadari bahwa mereka bukanlah orang yang sempurna. Dulu tuh gue banyak marah sama kecewanya sama orang tua tuh karena gue menganggap orang tua gue itu adalah Tuhan. Dalam arti mereka sempurna, mereka bisa memberikan semua yang gue mau, mereka bisa melakukan apa yang gue mau. Dan akhirnya gue marah, kecewa, kenapa sih gitu kan. Apalagi kayak udah beda pikiran gitu kan, beda keinginan gitu kan, sama orang tua kita jadinya berantem. Sampai akhirnya gue menyadari bahwa orang tua gue itu adalah manusia biasa. Dengan mereka menjadi orang tua, mereka tuh bukan langsung menjadi makhluk yang sempurna, enggak. Tapi menurut gue dengan kelemahan mereka, dan mereka harus menjadi orang tua itu aja udah luar biasa gitu ya. Maksudnya kalau gue lihat hidup gue gitu ya, di usia sekarang gitu kan, gue emang kayak gue belum nikah, gue belum punya anak. Tapi kalau gue lihat orang tua gue, mereka sih bilangnya mereka nikah muda. Kayaknya mungkin bokap gue 28 ya, mungkin nyokap gue sekitar 26 atau 25. Tapi menurut gue untuk mereka bisa sampai sekarang jadi orang tua aja, ya mengusahakan yang terbaik menjadi orang tua aja, menurut gue udah keren gitu ya. Memang waktu ya dari kecil sampai gede, nggak semua yang gue mau itu bisa terjadi, bisa mereka sediakan. Tapi gue melihat bahwa mereka sudah mengusahakan segalanya untuk gue. Nah ini beda ya. Gue pengennya misalnya contoh, waktu itu yang gue masih ingat sampai sekarang adalah gue pengen banget punya mainan yang kita buat dari itu loh, serbuk, terus tinggal tambahin air, lalu ada cetakannya lalu jadi gitu kan. Dulu gue ngeliat teman-teman gue cuma kayak, ya ampun mereka udah dibeliin sama orang tuanya, enak banget ya, mereka bikin pancake, mereka bikin pizza yang
ya pasti itu nggak bisa dimakan gitu ya, mainan itu cuma ya adonan doang terus ada cetakan udah jadi gitu kan. Tapi gue sama kakak gue cuma kayak, ya udahlah emang kita nggak bisa dibeliin. Tapi sampai hari ini gue lihat meskipun gue nggak dapetin mainan yang gue suka waktu gue kecil, tapi gue melihat orang tua gue mengupayakan gue itu bisa makan, gue itu sehat. Itu aja menurut gue udah keren gitu ya. Mereka mengusahakan yang mereka bisa lakukan lah gitu untuk membahagiakan gue dan kakak gue. Jadi ketika gue menyadari bahwa mereka bukanlah makhluk yang sempurna, dan mereka juga seperti itu bukan karena mereka doang gitu kan, karena misalnya karena figur dari kakek nenek kita, karena dampak dari lingkungan mereka, karena juga termasuk keputusan dan pola pikir mereka, dan hal-hal lain yang kita nggak sangka itu terjadi dalam hidup mereka. Jadi gue belajar bahwa mereka adalah orang yang masih dalam tahap belajar juga. Ya selama hidup orang kan masih belajar gitu ya, jatuh bangun gitu kan. Tapi dengan gue akhirnya belajar menerima mereka. Contohnya nyokap gue itu kayaknya cuma D4, bokap gue tuh kayak cuma SMA gitu ya. Tapi dengan apa adanya mereka, untuk mereka bisa tetap bersatu sampai hari ini, untuk mereka bisa membangun rumah tangga, untuk mereka bisa memberikan warisan yang terbaik aja menurut gue itu udah keren gitu ya. Ya meskipun ada kekurangannya. Karena menurut gue kelak gue jadi orang tua pun gue nggak tahu gue akan sekuat kayak mereka atau enggak gitu kan. Maksudnya bukan hanya gue sebagai orang tua kelak gue bisa nggak untuk menciptakan parenting yang terbaik buat anak gue, tapi gue juga mikirin gue jadi spouse yang efektif gak ya gitu kan buat pasangan gue kelak gitu. Nah, ketika gue menyadari hal itu, gue nggak berespek banyak gitu ya. Makin kita dewasa, iya sih orang tua makin jujur sama kita, mereka cerita apa adanya. Tapi kita yang malah nggak bisa cerita apa adanya ya. Kita jadi yang kebalik sekarang. Kalau dulu waktu anak-anak kita bisa cerita apa aja ke orang tua kita, dan mereka menyembunyikan perasaan mereka, masalah mereka. Mereka pengen menunjukkan mereka adalah orang tua yang bahagia gitu kan di depan kita. Tapi ketika kita jadi dewasa, kita melihat bahwa orang tua kita makin bisa belak-belakan apa adanya, tapi justru kita yang jadi pintar bersembunyi. Menyembunyikan masalah kita, menyembunyikan pikiran kita gitu kan, untuk bisa jadi anak yang bahagia kan buat mereka. Jadi gue belajar untuk menyadari bahwa mereka ada kekurangan. Dan gue sebagai anak, mungkin gue bisa membantu kekurangan mereka gitu. Maksudnya gue setiap ada ngeliat kelemahan orang, biasanya gue cenderung untuk ya udah gue bantu lo di celah ini. Nah jadi kelemahan orang tua gue tuh nggak mau gue benci, karena biasanya kalau kita benci kita jadi sama kayak mereka. Gue nggak tahu ya itu dari mana asalnya gitu ya. Kita benci orang lalu kita malah jadi sama kayak dia gitu. Itu kayak hukum alamiah gitu ya. Makanya gue nggak mau terlalu benci sama nyokap sama bokap. Kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan mereka di masa lalu, hari ini gue belajarnya bahwa ya udah itu kekurangan mereka. Gue juga nggak bisa ngubah masa lalu. Keputusan sekarang itu ada di gue untuk gue mau menerimanya dan memakluminya, dibawa santai aja atau gue mau pusingin hal itu. Maksudnya mencoba mengubah masa lalu, mana bisa gitu. Gue tahu memang tidak semua orang tua harmonis, bahkan mungkin ada beberapa dari kita yang gak punya orang tua, punyanya wali. Tapi menurut gue, apapun yang terjadi di masa lalu kita
Kita tuh ada sekarang bukan hanya karena hal-hal yang bisa kita pengaruhi, dalam arti kita ada sekarang juga bukan karena dampak dari keputusan kita doang, kita ada sekarang karena pengaruh dari orang sekitar kita. Jadi menurut gua, bicara tentang masa lalu, latar belakang keluarga, itu udah nggak bisa diubah. Nggak bisa diubah, tapi bisa kita perbaikin. Nah, itu bedanya ya. Maksudnya, hari ini kita mau untuk meninggalkan kebodohan dan kesalahan itu, dan kita mau melakukan yang benar. Itu kayak memutuskan rantai masa lalu gitu ya. Ya karena menurut gue capek aja kalau lo hanya hidup berdasarkan masa lalu. Jangan didikte sama masa lalu. Masa lalu itu ada kan jadi pelajaran aja ya. Tapi kita nggak perlu didikte, nggak perlu takut-takutin sama masa lalu, karena gue percaya sebenarnya kita dikasih keputusan dan dikasih kebebasan pula untuk mengambil keputusan gitu ya. Maksudnya hari ini kita bisa ambil keputusan kita mau jadi apa. Ya, gue ingatnya waktu itu temen gue pernah bicara, apapun latar belakang kita lahir dari keluarga seperti apa, itu tidak bisa disesalin. Gak ada yang salah juga dengan masa lalu kita gitu. Yang bisa menjadi masalah adalah bagaimana keputusan kita sekarang menghadapi masa ini dan dampaknya ke masa depan. Kalau kita lahir dari keluarga yang pas-pasan, kita lahir dari keluarga yang sederhana banget itu ya, jauh lah dari apa yang disebut orang sebagai kemewahan. Tapi lahir dari mana, lahir dari keluarga seperti apa kita tuh nggak bisa disalahin. Karena itu juga bukan keputusan kita ya. Nggak ada satu manusia yang bisa memilih dia mau lahir di keluarga seperti apa. Tetapi kalau misalnya kita sampai dewasa, ya kita tetap terjebak dalam masa lalu dan terjebak dalam kebodohan kesalahan kita, itu jadi tanggung jawab kita. Gitu sih menurut gue. Jadi penerimaan terhadap orang tua itu membantu gue banget, hidup gue lebih enteng. Dan gue jadi bisa lebih fokus kepada diri gue dan masa depan gue gitu ya. Dan ya udah, mungkin keberadaan gue juga akan atau kelak gitu ya, memang untuk kesejahteraan keluarga gue. Gue tau lah biasanya kekurangan keluarga kita itu jadi sebuah kesempatan untuk kita balik tolong mereka. Maksudnya biasanya anak-anak itu memang Tuhan ciptakan untuk jadi solusi bagi keluarga itu. Nah, solusi seperti apa dan di area mana lo temukan sendiri. Karena gue percaya sebenarnya sebelum kita bisa menjadi menjadi pertolongan, kita menolong orang lain, adalah lebih baik untuk kita menolong keluarga kita duluan.